Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Diana Natasha dari kelompok 3 bersama rekan saya Galuh Purbawati dan juga Asrul Kamal akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini dengan tema pembuktian pada jarimah, hudud, qisas, diyat, dan juga ta'zir. Oke, langsung saja. Pembuktian itu merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa guna memastikan kebenaran dan keakuratan atas perkara yang dikemukakan. Dalam hukum acara pidana tentunya pembuktian sangatlah dibutuhkan ya, karena jika tidak ada pembuktian maka suatu perkara tersebut dianggap tidak valid, tidak akurat, dan juga bisa jadi hanya suatu informasi yang tidak benar gitu kan. Oke, terus kemudian dalam agama Islam itu jarimah dikelompokkan menjadi 3, yaitu jarimah hudud, qisas, diyat, dan juga ta'zir. Yang pertama kita akan bahas adalah jarimah hudud, yaitu jarimah yang ketetapannya itu sudah ditetapkan mutlak langsung dari Allah SWT dan tidak ada satupun yang bisa mengubah-ubahnya, bahkan hakim pun tidak diperbolehkan begitu. Dalam jarimah ini yang termasuk di dalamnya seperti zina, menuduh zina, kemudian minum minuman keras, kemudian murtad, dan pemberontakan gitu. Contohnya ketika seorang terbukti telah melakukan zina, maka dia akan diancam dengan hukuman hudud, yaitu dengan didera atau dirajam begitu. Selanjutnya yaitu qisas dan diyat, yaitu diyat itu biasanya berupa ganti rugi yang dibayarkan oleh keluarga terhadap keluarga yang bersalah terhadap korban begitu, dan ketentuannya sudah diatur dalam syariat. Hal-hal yang termasuk dalam ini seperti pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, seperti itu. Nah, di dalam qisas dan diyat itu terdapat 3 jenis sanksi. Yang pertama, sanksi pokok itu berupa qisas, yang kedua sanksi pengganti itu berupa diyat atau denda, dan yang ketiga sanksi tambahan itu contohnya seperti pencabutan hak waris gitu begitu. Kemudian yang ketiga adalah jarimah ta'zir, itu berupa intinya hukumannya itu kita sebagai pembelajaran begitu, harus yang mendidik gitu. Misal kita berbuat menghina orang gitu, maka sanksi yang akan kita dapat seperti kita akan dikucilkan orang, kemudian kita akan diolok-olok dan juga dijauhi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Purbawati Rukmana dari Hukum Pidana Islam B5. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Diana Natasha, yaitu tentang proses pembuktian hukum pidana Islam. Hukum Islam merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang mulai berkembang sejak kelahiran agama Islam pada abad 6 Masehi. Hukum Islam merupakan bagian ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk Tuhannya. Aturan tersebut yang nantinya menjadi hukum dalam Islam yang memiliki sumber utama Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam itu sendiri dapat dikategorikan ke dalam beberapa cabang hukum Islam seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, hukum pidana yang nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait sistem pembuktiannya dalam hukum pidana Islam.
Dalam hukum pidana Islam, sistem pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak dengan sistem pembuktian pada umumnya, yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, dan berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif. Hal ini disebabkan karena hukum pidana Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem common law atau sistem civil law. Juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dan Ar-Ra'yu atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fuqaha dan para alim ulama. Selain itu, kasus pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Dalam hukum acara Islam, seorang hakim dalam menyelesaikan perkaranya. Dalam hukum pidana Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara dapat diajukan kepadanya memberikan keputusan tersebut menggunakan dua hal, yaitu hakim harus mengetahui gugatan atau al-dakwa, yaitu tuntutan atau dakwaan atau yang dimaksud tersebut yaitu bahwa ada sesuatu hak penggugat yang pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang dikemukakan dalam sidang pengadilan. Untuk menyelesaikan suatu perkara dalam kemuka hakim, supaya putusan hakim benar-benar terwujudkan keadilannya, maka hendaklah hakim mengetahui hukum Allah yang ada pada Al-Quran atau As-Sunnah lainnya, pada As-Sunnah atau pendapat para fuqaha lainnya. Hakim mengetahui tentang gugatan yang dihadapannya baik menyaksikan sendiri apa yang digugat itu atau dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya tidak dengan jalan mutawatir, maka berita itu tidak dapat meyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat saja untuk mengetahui tentang gugatan yang diajukan itu. Cukuplah dengan pengakuan orang yang tergugat atau yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengujikan perkara itu secara demikian pula dengan saksi-saksinya itu tidak sesuai. 2. Hakim harus mengetahui hukum Allah. Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah atau dengan jalan mengetahui nas-nas atau jurisprudensi secara ijma'. Adapun putusan-putusan yang berdasarkan ijtihad, maka merupakan putusan yang tidak dapat meyakini kebenarannya. Ringkasnya, ada hal-hal yang dapat ditetapkan karena kita menyaksikan dengan kepala kita sendiri, dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua-dua jalan ini setingkat dengan keadaannya. Dalam hal ini, al-rah fuqaha menetapkan suatu kaidah yang mempunyai arti apa yang dibuktikan dengan adanya keterangan, maka apa yang dilihat dengan mata kita kepala sendiri. Sekian penjelasan dari saya, Galuh Purbadi Rukmana, dan terima kasih jika ada salah-salah saya dalam menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang. Kenalan. Tak kenal kata apa tadi? Asrul Kamal Semas Jogi. Mas ngerti. NIM 83 paling bawah dan paling terpuruk di hukum pidana Islam D5. Nah, saya kelompok ketiga ingin meneruskan apa yang dibicarakan video-video yang terdepan tadi yang sudah paparkan oleh teman kita Mbak Diana Natasha dan Galuh Purbawati Urwatul Wusko. Ini saya mepet, saya minta maaf banget buat Ibu Naili dan teman-teman karena videonya terlalu mepet. Jadi mungkin apabila ada perkataan yang salah ataupun Salah terus. ada yang salah, habis ini kalau ada yang sesat ataupun menyesatkan, tolong tidak usah diambil hati dan ambil pikiran, dimasukkan dan dibuang saja. Langsung saja biar tidak membuang-buang waktu. Kita akan membahas yang namanya pembuktian dalam perkara hudud, kisos, diat, dan takzir. Nah, apa itu guys? Aku nggak ngerti. Kalau di sini di makalah itu ada 3. Nah,
Bagaimana prinsip-prinsip pembuktian jarimah hudud, kisos, jad, dan takzir? Itu sudah dijelaskan oleh Mbak Diana tadi. Kalau jenengan tidak mendengarkan, berarti tinggal scroll aja ke depan. Lanjut. Bagaimana prosedur pembuktiannya? Yang kedua kan oleh Mbak Galuh itu bagaimana prosedur pembuktiannya. Nah, bagaimana prosedur pembuktiannya? Itu sudah. Yang kisos, jad itu diapakan kan sudah semuanya. Habis itu yang ketiga, nah ini giliran saya. Apa sajakah macam-macam alat bukti dalam jarimah tersebut? Apa sajakah macam-macam alat bukti? Apa saja macam-macam alat bukti? Apa? Apa saja? Pintong. Ini aja bang, ini aja bang. Bener. Kita dari awal. Macam-macam alat bukti. Orang yang mencuri berarti Salah. haram. Nah, hukumnya haram. Nah, alat buktinya apa? Ya barang curian itu. Nah, orang berzina, apa alat buktinya? Alat buktinya ya hamil, bisa hamil. Ya bisa hamil. Hamil di luar. Jadi video juga. Video juga. Atau orang lain saksi. Nah, sampean mau dengerin saya apa sampean yang mau presentasi? Enggak, Mas. Apa? Jadi kalian bisa menjabarkan sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam alat bukti. Yang pertama ada empat. Pertama saksi. Nah, saksi ini orangnya itu harus Islam, adil, habis itu balik. Apa sih itu balik? Tahu nggak balik? Nyangkal. Hah? Sok tahu Anda. Kenapa? Balik itu pulang. Oh ya. Sepatu atas bukan. Balik itu orang yang sudah cukup umur. Oh iya. Cukup. Kalau hukum pidana KRKP itu cakap hukum. Nah, gitu loh. Terus. Orang yang sudah balik atau berakal juga bisa. Jadi orang Islam dan adil. Orang Islam sudah pasti KTP-nya kalau dilihat Islam ya Islam, berarti dia Islam. Gitu kan kita bisa ngecek ada KTP buat apa. Nah, habis itu adil. Gimana kita mengecek orang itu adil? Nah, Adil itu sulit dicari. Nah, itu. hanya satu orang adil di area di dunia ini. Saja contohnya. Bagaimana cara menerima orang adil itu saya kasih filosofi dari Imam Ghazali. Dalam kitab imamnya Imam Ghazali itu nama di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman pertama sebelah kiri paling tengah yang berbunyi idqulu inna'in yadha'u fihi. Cakep dong pantun. Terus. Idqulu inna'in yadha'u fihi. Setiap hidup itu sebagaikan ceret. Jadi orang itu bagaikan ceret. Ini ceret nih. Ini ceret. Ada jinnya nggak, Mas? Oh, nggak ada. Gesek terus. Di dalam ceret ini ada air putih. Kosong, Mas. Idqulu inna'in. Diam, saya belum selesai berbicara. Ampun. Jadi dalam ceret ini itu menggambarkan diri kita gitu, diri kita. Apabila dalam ceret ini air putih, saya tuangkan di sini air putih, maka air putih. Jadi apa semua yang ada dalam diri kita, apa yang dalam diri ceret itu, mesti apabila isinya air putih maka keluarnya adalah air putih. Semua yang dalam diri ceret, udkhulu inna'in yang dha'uhu fihi, maka akan dituangkan. Paham nggak? Serius nggak paham nggak? Paham. Jadi kalau misalkan isinya ini coklat topping. Nah, coklat topping saya tuangkan di sini. Nah, isinya ya coklat. Karena dalamnya coklat. Itu apa yang ada dalam diri Anda itu mempengaruhi sifat karakteristik Anda. Tapi kalau disulap nggak pengaruh tuh. Hah? Kalau disulap nggak pengaruh. Ya, Tapi isinya kosong keluarnya kelinci. itu berarti kayak mana tadi? Orang yang adil. Jadi kita tidak bisa melihat orang itu adil atau tidak. Yang penting kita bisa melihat historis dari hidupnya. Nah, bagaimana kita bilang bisa historis dari hidupnya? Padahal kan hati itu tidak bisa dilihat. Contoh, kenapa kok Rasulullah berdoa, Allahumma as'aluka nuron fi basari nuron fi sam'i nuron fi lisani nuron. Apa semuanya harus cahaya gitu, harus bercahaya, di mata bercahaya. Soalnya orang yang baik, hatinya itu baik, mesti dia akan memancarkan cahaya gitu loh. Dari situ kita bisa ngelihat karakteristik dia adil orangnya apa enggak. Kalau saya sudah pasti dong. Adil, habis itu orang yang
balik. Balik ya. Orang yang balik itu berarti kalau dalam Islam umur 17 tahun udah dibilang balik. Saya kurang tahu. Hah? Masa 17 tahun sih? Dari kriteria balik. Saya nggak tahu umurnya berapa daripada ntar sesat, salah dan menyesatkan Tadi gitu. kamu udah bilang 17 ya. Pegang kepala kamu. Saya nggak tahu. Pokoknya jangan nggak usah ditanya di grup. Hai. Nah, balik ini ada 4 kriteria dalam sini. Berakal, tidak gila atau mabuk. Habis itu berbicara, tidak bisu. Berbicara, orangnya bisa berbicara, orangnya berakal, orangnya hafal dan cermat. Orangnya hafal dan cermat. Berarti orang itu bisa menghafal keadaan, bisa menghafal. Oh, berarti orang ini habis pergi ke sana. Hafal. Orangnya itu cermat, titen. Membaca keadaan. Kalau orang Jawa itu berarti titen. Orangnya titen. Habis itu bersih dan dari tuduhan. Orangnya itu tidak tukang, oh dia habis. Oh, mungkin dia punya catatan kriminal. Bisa jadi. Ya, Jepang ini. Habis itu sumpah ya. Saksi udah ya, sekarang sumpah. Nah, maksud dari sumpah sini, sumpah itu kita melakukan janji yang khidmat langsung pada Allah Ta'ala. Nah, istilah kata kita melakukan kesanggupan. Kita menyatakan sesuatu yang bahwasanya kita akan mengerjakan sesuatu itu kita sanggup, menyanggupi gitu loh. Menyanggupi. Nah, berarti sesuatu kenyataan yang akan kita kerjakan itu sanggup. Apa bedanya? Ini kan ada sumpah, ada juga ikrar. Nah, padahal sama-sama pengakuan. Nah, bedanya kalau sumpah itu dia langsung ke Allah, sumpahnya langsung ke Allah, berkhidmat. Saya berjanji, saya bersumpah, saya akan masuk rukun Islam gitu. Saya akan mengerjakan sholat, berarti sampean mampu. Nah, kalau ikrar itu beda lagi. Kalau yukaridu takriron, berarti yang sudah ditetapkan. Nah, berarti kalau ikrar saya menetapkan, bahwa saya berikrar bahwasanya fulan melakukan hada wa hakada. Nah, soalnya dalam sumpah dan orang berikrar ini, orang ikrar itu bisa dijadikan barang bukti. Habis itu pengetahuan hakim. Yang terakhir pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim. Yang keempat itu pengetahuan hakim ini. Jadi gini. Seperti jurisprudensi. Contoh, ada dalam penetapan hukum itu ada apa yang bisa deket-deket bang. Jadi dalam penetapan hukum itu misalnya ada kevakuman hukum. Nah, jadi kemana? Pengetahuan hakim ini tidak jauh-jauh dari yang namanya pengalaman seorang hakim itu. Pengalaman seorang hakim. Contoh, misalkan ada hukum ayam, kita pakai hukum pidana. Udah, contoh orang yang mencuri ada pemuda, ada seorang pemuda mencuri di tokonya pemuda anggap saja pemuda 1 dan pemuda 2. Nah, dalam toko pemuda ini orang ini mencuri. Nah, dikenai hakim hukumannya potong tangan. Nah, lanjut. Habis itu pemuda, habis itu ada lagi hukum. Nah, pemuda kedua datang mencuri di tokonya si fulan. Ada kasus pencurian lagi, tapi hukumannya tidak potong tangan, cuma potong jari. Nah, potong tangan tapi tidak potong, kan yang potong tangan, ini potong jari. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya pengalaman seorang hakim ini ditentukan, makanya dari pengetahuan hakim dan pengalaman hakim ini keluar yang namanya hukum baru, ketetapan hukum. Karena hakim itu ahli hukum, diakui sebagai ahli hukum. Makanya dari pengalaman itulah, itu menurut saya, apa yang saya terapkan semua saya terangkan itu apa yang ada di otak saya, karena saya belum belajar dan saya juga masih nggak tahu nih masih ngapain di sini. Oh ya, kalau ada yang menanyakan, kok ada kasus orang yang melakukan pencurian tangannya dipotong. Habis itu ada yang menanyakan, kenapa kok orang yang melakukan zina biji pelernya nggak dipotong, dikebiri gitu. Nah, jadi padahal orang yang mencuri itu tangannya dipotong gitu loh. Terus ada orang yang melakukan zinanya nggak ketulungan itu. Terus ada yang bilang aja terus mulutnya dipotong gitu. Biji pelernya dipotong. Jadi nggak gitu bos. Jadi tuh
maksudnya kok kenapa kok itu bukan tangan itu atau biji peler itu yang dipotong itu bukan sebagai alat bukti, bukan. Alat buktinya itu sebagai alat buktinya itu ya benda matinya itu, barang curiannya itu. Saksinya itu barang bukti, bukan tangannya itu sebagai. Nah, buktinya itu buat tanbih. Tahu tanbih? Tanbih itu sebagai yang namanya tanbih itu dalam bahasa Indonesianya apa? Sebagai percontohan, kaca perbandingan. Nah, sebagai kaca perbandingan. Jadi, kalau kita ngelihat oh, orang ini tangannya buntung. Berarti dia mencuri. Nah, berarti habis dari situ orang itu nggak bakal mencuri, temannya nggak bakal mencuri. Orang tahu kalau orang mencuri bakal tangannya dipotong. Selain faedahnya dipotong tangan itu, selain dia selain dia mengambil biar dia kapok, yang kedua biar dia jera, yang kedua itu biar orang lain melihat, karena dalam Sajaratul Ma'rifah ada saya baca tuh ma musibatul lil qaumi fawaidu. Jadi apabila musibah yang ada di teman kita atau di suatu kaum itu ada faedahnya buat kaum yang lain. Nah, kalau kita ngelihat habis itu kenapa kok potong tangan harus dilihat banyak-banyak? Kenapa kok orang yang berzina itu dicambuk bukan dipotong pelernya? Itu biar tahu orang yang berzina itu dicambuk bukan dipotong pelernya. Kenapa kok potong pelernya? Itu kan potong peler dipotong. Orang nggak bakal tahu tutupan sempak. Emang zaman dulu udah ada sempak? Ada zaman dulu. Oke. Pakai itu. Apa? Sula. Pakai sula. Ayo gas. Nah, dari situ. Jadi, berarti kalau misalkan ada orang yang tangan potong, ada pengemis habis itu tangannya dipotong, dia habis pencuri. Nah, jangan salah sangka dulu. Sebenarnya kita jangan sering mengejudge orang atau uzon dulu. Soalnya kalau kita soalnya seperti yang Pak katakan tadi, kita tuh seperti ceret. Sebenarnya al-mu'minu mir'atul lil mu'minin. Kita tuh cerminan bagi diri kita sendiri. Kalau kita menggibahi orang, kita ngomongin orang, sebenarnya itu cerminan kita juga. Jadi kalau kalian mau melihat kita itu, ya lihat kumpulan kalian itu. Kalian kumpul sama siapa? Ya kumpulan sama ente juga. Ente yang rekam ini, udah terus. Sama ente yang tukang pengangguran, gak ada gunanya, nyampah itu. Yang minum, yang ini, yang itu. Jadi ya orang yang minum khamr bukan berarti dia orangnya jelek atau ini gitu loh. Jadi orang yang minum khamr bukan berarti orang itu duduk sama orang yang minum khamr gitu. Habis itu orang minum khamr itu orang yang minum khamr padahal cuma duduk doang, setelah kata cuma nebeng rokok karena dia itu si doi duduk bareng apa ikut ada minuman bir di mejanya gitu lah, terus gimana dong, berarti dia orang minum. Jadi kalian hanya mengesimpulkan dengan mengesimpulkan diri dengan langsung mengejudge orang tanpa bukti dan tanpa dalil gitu. Itu tidak bisa dijadikan saksi sampean. Karena kalian tidak punya bukti yang konkret. Nah. Ini bir. Kalau saya tahu ini bir, orang tua saya ke sini. Nah, langsung minum. Padahal saya beli di Shopee. Cuman botolnya doang. Nggak minum saya. Tapi saya tahu dia minum. Tapi nyicip. Ya sebenarnya ini bisa buat barang bukti gitu loh. Tapi bukti dari mana? Orang botolnya doang. Cuman orang, enggak kan? Gas. Langsung. Ya mungkin ya kelamaan mungkin kalau misalkan dia perkataan yang baik atau buruk, saya juga orang yang buruk, saya bukan orang yang suci ataupun mensucikan, saya sama-sama kotor gitu. Tapi jangan sampai kita tidak untuk memberikan kebaikan untuk orang lain. Jangan sampai nunggu saya baik habis itu saya memberikan kebaikan untuk orang lain, itu janganlah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ke Sleep Plus Coffee. Jangan lupa ya. Apabila ada dapat potongan harga, datang ke sini ketemu muka saya langsung ngomong dengan langsung minum bareng langsung minum bareng dapat potongan harga 20%. Oke?